Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Puasa. Kapan dan untuk apa? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah murid-murid Yohanes yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini? Mereka adalah pengikut setia Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yesus mulai menarik minat mereka untuk mendekat kepadanya, dan mereka menemukan sesuatu yang tidak lazim mereka dan orang Farisi lakukan pada waktu tertentu. Bisa jadi itu adalah tradisi atau kebiasaan berpuasa yang ada di lingkungan agama Yahudi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sebab yang mereka dan orang Farisi berpuasa, mereka terperanjat dan heran, lalu bertanya kepada Yesus, "Mengapa mereka tidak seperti kami berpuasa?" Tuhan Yesus berkata kepada murid Yohanes, katanya, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak membantah pertanyaan para murid Yohanes, tetapi ia mau mengatakan kapan dan untuk apa murid-muridnya akan berpuasa. Mereka akan berpuasa pada saat dan waktu yang tepat. Murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa sesuai dengan adat kebiasaan mereka. Tetapi murid-murid Yesus melakukan puasa dalam suasana hati yang sesuai, yaitu ketika mempelai laki-laki itu tidak lagi bersama dengan mereka. Yesus ada bersama mereka. Mereka harus bergembira dan bersyukur. Nanti, kalau Yesus sudah tidak bersama mereka, mereka akan berpuasa dan melakukan benah-benah dan bertobat, serta menyesali dosa-dosa mereka. Pertanyaan para murid Yohanes itu mau menyentak Yesus bahwa puasa dalam tradisi bangsa agama Yahudi merupakan hal yang penting. Namun, Yesus mau menegaskan, janganlah puasamu menjadi ajang pamer kesalehan. Kalau engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Saudara-saudari terkasih, judul renungan kita pada hari ini adalah puasa. Kapan dan untuk apa? Puasa bukan sesuatu yang bersifat eksklusif dalam tradisi gereja Katolik. Ada kebiasaan berpuasa Senin dan Kamis. Ada yang berpuasa mutih. Dan ada orang-orang yang berpuasa tidak makan dan minum untuk jangka waktu tertentu. Hal seperti itu juga ada di lingkungan bangsa Yahudi. Sebagaimana kita dengar pada hari ini dalam pertanyaan para murid Yohanes kepada Yesus. Dalam tradisi gereja Katolik yang sampai hari ini dijalankan, yaitu puasa dalam masa Prapaskah. Puasa artinya makan kenyang 1 kali dalam sehari. Gereja Katolik menetapkan puasa seperti ini hanya berlaku untuk mereka yang genap 17 tahun hingga menjelang usia 60 tahun. Puasa itu wajib bagi mereka dan dilaksanakan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung saja. Tapi tidak dibatasi apabila seseorang mau melakukannya lebih dari masa yang ditentukan karena niat dan nazar pribadi mereka. Nampaknya puasa yang ditetapkan oleh gereja Katolik ini sangat ringan. Tapi kalau mau jujur, tidaklah mudah dilaksanakan meski hanya 2 hari saja selama masa 40 hari retret agung atau masa Prapaskah tersebut. Intensi dan intensitas, niat dan kesungguhan pelaksanaan puasa itu sendiri lebih penting. Intensi atau niatnya adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Itulah yang diucapkan saat penerimaan abu. Intensitas atau kesungguhan puasa itu karena duka cita mendalam sebab Tuhan Yesus wafat, yaitu ketika mempelai laki-laki itu diambil dari mereka. Tuhan wafat di salib. Saudara-saudari terkasih, jadi puasa dalam tradisi gereja Katolik lebih menekankan niat yang suci dan kesadaran yang benar mengapa puasa itu harus dilakukan. Puasa bukan soal tidak makan dan tidak minum. Puasa merupakan suatu pilihan untuk memperbaiki diri secara total dari kedosaan dan sarana untuk menyucikan diri serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang Kristen harus membangun sikap tobat karena mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dan percaya bahwa Injil adalah kabar gembira dari Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa dunia, dosa-dosa kita. Puasa harus menjadi bentuk dan sikap sadar akan begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kita berpuasa dan berdoa, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menyadari bahwa puasaku adalah wujud imanku kepada kasih Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami selama masa retret agung, masa puasa dan pantang ini untuk membangun pertobatan kepadamu dan mensyukuri atas pengorbanan Tuhan Yesus yang wafat bagi kami. Terpujilah Engkau dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.